Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Isma, selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok terakhir. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang suatu materi, yaitu adalah Oke, sebelum kita masuk ke materi kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Aku Reisha Khalifah sama. Saya Lika Rusian di absen 4. Saya Dewi Rana Setiawan absen 8. Saya Nadia Indrani absen 22. Dan ini dia video materi kita. Media sosial video pembubaran ibadah jemaat gereja Tesalonika di Tangerang. Polisi mengungkap peristiwa itu terjadi 3 bulan lalu. Sejumlah orang dengan pakaian khas membubarkan ibadah jemaat gereja. Mereka menggeruduk dan meminta jemaat agar menghentikan ibadah. Bahkan jemaat diolok-olok warga ketika menyampaikan alasan harus beribadah di rumah. Alasan mereka menghentikan ibadah tersebut karena menilai ibadah dilakukan di tengah permukiman warga yang mayoritas umat Muslim. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kasus terhadap dalil yang ada. Nah, jadi teman-teman, kasus pelarangan ibadah atau penutupan tempat ibadah itu tuh menunjukkan kurangnya sikap toleransi teman-teman. Padahal di agama Islam kita itu diajarkan untuk bertoleransi kepada siapapun. Nah, ada loh dalilnya. Nah, berikut adalah dalilnya. Terdapat dari Al-Quran. Nah, di situ ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 berbunyi tidak ada paksaan dalam menganut agama. Nah, itu tuh dari dalil Al-Quran, juga dari Al-Isra dari ayat 70 yang berbunyi sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, dalam dalil tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia kita harus menghargai siapapun dan juga kita diajarkan untuk menerima karena setiap orang itu berhak menganut agamanya masing-masing dan juga setiap orang itu berhak beribadah dengan tenang di tempat ibadahnya mereka masing-masing. Dan karena Allah juga sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa umat manusia itu bebas memilih agamanya. Seperti itu, makanya kita harus bertoleransi teman-teman. Nah, sekian. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu tanggapan dari kelompok kami mengenai kasus yang tadi sudah dijelaskan oleh Edelweiss. Jadi, tentunya kami berempat itu sangat tidak setuju dengan adanya kasus ini. Apalagi dengan mereka tuh menutup tempat ibadah dan mereka tidak memperbolehkan umat beragama lain untuk beribadah. Dan dalam Islam itu juga tidak diajarkan, untuk kita saling menghargai. Walaupun berbeda agama harus saling bertoleransi dan juga kita harus membuat kedamaian. Nah, dengan kita memberi ruang untuk mereka beribadah, itu bukan berarti kita tuh menyetujui keyakinan mereka. Ini tuh salah satu bentuk kita memberitahu kalau kita tuh saling menghargai. Di dalam Islam tuh diajarkan. Bukan berarti kita memperbolehkan mereka ibadah, kita masuk ke agama mereka. Bukan seperti itu. Marilah belajar berlapang dada dan menghargainya perbedaan. Kalau ada perbedaan pandangan, utamakanlah dialog dan pemusyawaratan, bukan penolakan. Setiap orang berhak mendapatkan ruang untuk berbuat kebaikan. Toleransi bukanlah kelemahan, tapi bentuk kedewasaan dan persaudaraan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.